Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang saya banggakan yang masih mengikuti sesi kita sampai hari ini. Oke, perkenalkan kembali lagi dengan saya Danis Lutfi dari PT Duta Digital Informatika. Perlu Bapak dan Ibu ketahui yang baru mengikuti sesi ini bahwa sesi training ini merupakan rangkaian dari sesi-sesi online training kita yang telah kita laksanakan sejak dari tanggal 13 kemarin dan insya Allah akan terus berlanjut hingga besok. Nah, sesi-sesi training ini kita adakan untuk membahas bagaimana aplikasi-aplikasi Google dapat membantu Bapak dan Ibu meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dalam pembelajaran digital. Nah, kita telah membahas di sesi-sesi sebelumnya bagaimana tentang menggunakan Google Meet dan sebagainya. Dan kali ini kita akan masuk dan membahas tentang Google Sites. Pada sesi ini saya akan bersama para ibu dari jam 1 ini hingga jam setengah 3 nanti. Kita akan membahas bagaimana sih membuat pusat portofolio siswa dengan Google Sites. Nah, baik kepada para ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, perlu diketahui bahwa sesi-sesi ini seperti yang terlihat di layar bahwa merupakan rangkaian yang telah kita adakan sejak 13 Mei hingga 19 Mei besok nanti. Bapak dan Ibu boleh akses stream ini ke bit.ly/dugi-meetraining/stream. Dan dimohon kepada Bapak Ibu bantuannya untuk membagikan link ini kepada Bapak dan Ibu guru yang lain yang mungkin belum sempat hadir saat ini untuk segera masuk ke stream ini dan kita akan belajar sama-sama mengenai Google Sites. Tadi pagi kita sudah bersama dengan Mbak Sarah Anggra ini membahas tentang kolaborasi produktif dengan Google Apps. Nah, saat ini saya akan membahas tentang Google Sites, bagaimana kita bisa membuat dan akan mempublish situs kita. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk dan membahas sesi kita, Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan Bapak dan Ibu di bit.ly/dugi_meetraining_sites dan Bapak dan Ibu bisa berikan pertanyaan Bapak dan Ibu jika mempunyai kendala atau jika ingin mengetahui sesuatu tentang Google Sites. Nanti di akhir sesi kita setelah kita membahas dan hands-on mengenai Google Sites, kita akan bahas bersama-sama pertanyaan Bapak dan Ibu. Jadi bisa masuk ke form dengan alamat yang tertera bit.ly/dugi_meetraining_sites. Dan juga Bapak dan Ibu jangan lupa untuk subscribe channel kita Dugi Indonesia. Kenapa Bapak dan Ibu harus subscribe? Karena semua tayangan rekaman kita, sesi training kita yang telah kita adakan dari hari Selasa kemarin hingga besok akan kami tayangkan kembali rekamannya di YouTube channel. Nah, kenapa Bapak dan Ibu juga harus menonton kembali di YouTube channel? Misalnya jika Bapak dan Ibu mengalami kendala dan tidak bisa mengikuti sesi besok, atau Bapak dan Ibu baru saja mengikuti sesi ini dan tidak mengikuti sesi-sesi kemarin, Bapak dan Ibu bisa menonton ulang rekamannya di YouTube. Dan kenapa Bapak dan Ibu harus menontonnya di YouTube? Karena di akhir sesi nanti, setelah sesi besok, kami akan memberikan Bapak dan Ibu quiz, di mana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat tentang penggunaan aplikasi Google yang telah kita bahas di training kita. Bapak dan Ibu, semoga sertifikat itu bisa bermanfaat, maka Bapak dan Ibu bisa akses video tersebut dan menonton sesi pelatihan kita agar bisa mendapatkan kuis dan sertifikat yang akan kita berikan di akhir sesi nanti, Bapak dan Ibu. Baik, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk ajukan pertanyaan di bit.ly/dugi_meetraining_sites untuk masuk ke form dan mengajukan pertanyaan yang akan kita bahas di sesi tanya jawab di akhir sesi nanti. Bapak Ibu, apa saja yang akan kita pelajari dalam 1,5 jam ke depan? Bapak Ibu, kita akan mempelajari pertama, apa sih itu Google Sites? Yang mungkin masih banyak Bapak dan Ibu guru yang belum pernah Bapak dan Ibu guru sentuh, dan Bapak dan Ibu guru mungkin belum punya pengalaman tentang Google Sites. Kita akan membahas pertama, apa sih itu Google Sites, dan apa sih perbedaan Google Sites dengan website yang biasanya kita lihat. Kedua, kita akan langsung masuk bagaimana sih cara membuat situs baru dan bagaimana cara menyisipkan konten dalam situs tersebut, bagaimana kita menyesuaikan tampilan dalam situs tersebut, lalu bagaimana kita share dan kolaborasi dengan sesama guru atau mungkin dengan murid kita berkolaborasi untuk membuat situs kita, dan terakhir bagaimana kita mereview situs kita dan langsung mempublish situs kita agar bisa dilihat oleh semua orang.
kita juga akan membahas apa sih gunanya Google Sites dan apa yang kita bisa manfaatkan dari Google Sites untuk kegiatan belajar mengajar digital di saat pandemi seperti ini, Bapak dan Ibu. Baik, pertama, kita membahas apa sih Google Sites itu. Nah, ada satu kutipan yang ingin saya bahas bahwa Google Sites dapat membantu pengguna maupun membantu Bapak dan Ibu membuat situs web yang dinamis dan interaktif tanpa perlu bekal pemahaman HTML. Jadi Bapak dan Ibu kita tahu bahwa website adalah atau situs itu membutuhkan pemahaman HTML atau mungkin membutuhkan biaya jika Bapak dan Ibu ingin membuat situs. Betul begitu Bapak dan Ibu. Nah, dengan adanya Google Sites, Google menyediakan sebuah platform untuk Bapak dan Ibu yang sangat sederhana dan sangat mudah, dan yang paling terpenting adalah sangat gratis jika Bapak dan Ibu menggunakan akun edukasi untuk membuat sebuah situs atau biasa kita sebut untuk membuat microsites. Di mana jika dibandingkan website dengan microsites, jika Bapak dan Ibu membuat websites, maka Bapak dan Ibu membutuhkan biaya dan membutuhkan usaha yang sangat lebih untuk membuat website. Apalagi untuk jika kita lihat Bapak dan Ibu yang belum pernah membuat website atau Bapak dan Ibu yang mungkin agak susah untuk membuat website, dengan menggunakan Google Sites kita akan insya Allah jamin bahwa penggunaannya akan jauh lebih mudah menggunakan Google Sites daripada kita harus membuat website sendiri. Dan juga Bapak dan Ibu dengan membuat Google Sites hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat dan interaksi yang sangat sederhana untuk Bapak bisa membuat dan mempublish situs Bapak sendiri. Nah, apa yang kita bisa gunakan dengan Google Sites? Pertama, seperti dengan tema yang kita akan bahas hari ini, kita bisa membuat portofolio untuk portofolio kita sendiri, di mana kita bisa meletakkan materi-materi kita, mungkin materi-materi ajar kita, atau portofolio kita bisa meletakkan karya-karya kita. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang senang membuat buku, sedang menulis buku, atau juga Bapak dan Ibu yang biasa menulis artikel, bisa membuat portofolio menggunakan Google Sites ini. Atau yang kedua, bisa juga untuk portofolio siswa, di mana Bapak dan Ibu mungkin memberikan tugas untuk siswa, mengumpulkan portofolio, misalnya untuk kita beri contoh, untuk pelajaran bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu bisa memberi tugas kepada anak-anak untuk mengupload mungkin puisi, atau mengupload cerita hariannya, membuat blog. Nah, dengan Google Sites ini, kita bisa membantu kegiatan tersebut, kita bisa mengajarkan juga siswa bagaimana cara membuat portofolio dengan Google Sites. Jadi Bapak dan Ibu, pastikan Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti sesi ini hingga akhir, dan kita akan mempelajari bagaimana membuat Google Sites tersebut. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja yang kedua, bagaimana sih kita membuat situs baru. Oke, kita akan langsung masuk saja ke hands-on ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana sih kita membuat situs baru? Nah, seperti biasa Bapak dan Ibu pergi ke titik 9 di sudut kanan. Lalu Bapak dan Ibu lihat ada logo Sites, Google Sites. Lalu Bapak dan Ibu klik Google Sites. Atau Bapak dan Ibu bisa juga langsung ketik di tab URL Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ketik sites.google.com lalu tekan enter. Maka Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke halaman Google Sites sebelum Bapak dan Ibu akan membuat Google Sites Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, jika sudah masuk ke Google Sites, satu yang harus Bapak dan Ibu lakukan dan pastikan Bapak dan Ibu menggunakan akun edukasi yang tepat untuk mengakses akun tersebut. Sehingga Bapak dan Ibu bisa menggunakan Google Sites dengan akun edukasi Bapak dan Ibu. Nah, contohnya saya akan menggunakan akun ini dan saya akan ganti. Nah, jika sudah masuk ke halaman ini, jika Bapak dan Ibu belum mempunyai sites, akan tertulis seperti ini, di mana Bapak dan Ibu akan diminta untuk membuat site pertama Bapak dan Ibu. Nah, untuk membuat site, Bapak dan Ibu bisa klik blank plus, atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan template yang ada. Nah, pertama kita bisa lihat template-template yang tersedia di sini bisa membantu Bapak dan Ibu jika misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat sites. Bisa Bapak dan Ibu klik saja template tersebut dan Bapak dan Ibu bisa merubah tampilannya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh template yang Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk membuat sites. Jadi itu salah satu pilihan di mana Bapak dan Ibu jika ingin membuat sites bisa
melewati template, menggunakan template, atau bisa saja juga menggunakan baru. Kita akan bahas satu persatu Bapak dan Ibu, menggunakan template dan menggunakan yang blank atau yang masih kosong. Ya, kita akan berikan 2 contoh di mana Bapak dan Ibu bisa belajar membuat sites. Nah, sebentar ya Bapak dan Ibu. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah masuk ke halaman situs Bapak dan Ibu yang akan Bapak dan Ibu buat, Bapak dan Ibu pertama bisa yang harus Bapak lakukan adalah ingat berubah nama situs tersebut. Jadi misalnya saya akan berubah namanya jadi kelas, misalnya kelas bahasa Indonesia. Nah, untuk berubah nama situs, Bapak dan Ibu klik di sudut kiri atas kelas bahasa Indonesia. Dan juga untuk tambahkan nama situs yang untuk ditampilkan nanti di situs. Bapak dan Ibu klik lagi kelas bahasa Indonesia. Nah, maka situs tersebut Ibu, Bapak dan Ibu sudah mempunyai nama tersebut, kelas bahasa Indonesia. Nah, lalu Bapak dan Ibu bisa menambahkan, bentar. Nah, seperti itu saja, cukup mudah Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu ingin membuat situs, tinggal klik di titik 9, lalu masuk ke halaman Google Sites, atau klik sites.google.com, lalu Bapak dan Ibu bisa masuk Google Sites. Nah, itu tadi jika Bapak dan Ibu menggunakan template. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak menggunakan template, maka yang tampil akan ada situs yang blank seperti ini, yang kosong. Sama saja Bapak dan Ibu bisa masukkan nama site Bapak dan Ibu di sini, misalnya kelas bahasa Indonesia, dan site di sini, kelas bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana sih menyisipkan konten. Seperti yang kita lihat di dalam sini, bedanya adalah jika sites Bapak dan Ibu masih kosong, maka tidak ada konten yang tersedia di sini, masih kosong. Nah, sementara di situs yang sudah ada template, yang Bapak dan Ibu lihat ada gambar, lalu ada artikel, bisa kita masukkan gambar di sini. Nah, bagaimana sih kita memasukkan gambar-gambar seperti ini di situs kita, di Google Sites kita? Nah, Bapak Ibu dan Ibu lihat di sebelah kanan, di bar sebelah kanan terdapat text box, image, embed, drive, atau banyak konten yang Bapak dan Ibu bisa masukkan sesuai dengan kebutuhan konten Bapak dan Ibu. Nah, pertama, jika kita ingin masukkan, kita bisa langsung klik di sebelah kanan sini, atau bisa juga kita klik kiri 2 kali di sini. Nah, maka akan pop up tombol seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa memasukkan gambar, image, bisa memasukkan teks, bisa memasukkan link, bisa mengupload, dan juga bisa mengambil sesuatu dari drive Bapak dan Ibu. Kita akan coba satu persatu Bapak dan Ibu. Nah, pertama kita akan memasukkan text box. Nah, klik text box di sini, lalu akan muncul. Misalnya Bapak dan Ibu tulis, selamat datang murid. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengatur teks ini dengan ukuran atau format yang Bapak dan Ibu inginkan. Misalnya, Bapak dan Ibu ingin menjadikannya title, Bapak dan Ibu ingin menjadikannya heading, atau Bapak dan Ibu ingin menjadikannya subheading. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa mengganti background dari tulisan tersebut. Misalnya jadi warna seperti ini, atau menambahkannya image di sudut kiri sini. Nah, Bapak dan Ibu, selain menggunakan tombol di sebelah kanan sini, Bapak dan Ibu lihat kursor saya, selain menggunakan tombol sebelah kanan sini, Bapak dan Ibu juga bisa klik 2 di sini. Lihat kursor mouse saya, klik kiri 2 kali, dan nambahkan teks, klik teks. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung masukkan juga teks yang sama, misalnya. Silahkan jelajahi, misalnya, situs ini. Nah, selesai. Bapak dan Ibu sudah bisa menambahkan. Nah, Bapak dan Ibu bisa menambahkan artikel atau sesuatu dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau saya mau layoutnya mungkin Bapak dan Ibu lihat seperti ini, ada gambar dan warna kuning seperti ini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa, kita akan langsung masuk ke selanjutnya bagaimana sih mengganti dan menyesuaikan tampilan
dari Google Sites kita. Tadi kita akan bahas satu persatu fungsi dari memasukkan konten. Nah, yang pertama kita bisa lakukan adalah mengganti tampilan atau tema dari situs kita. Nah, Ibu lihat di sebelah sini ada 3 pilihan, ada insert, page, dan themes. Nah, kita akan bahas page di sesi selanjutnya. Saat ini kita akan bahas misalnya themes, ya, untuk mengganti tampilan situs Bapak Ibu. Bapak Ibu klik themes. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa tema yang diberikan oleh Google, tema standar yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, kenapa hanya sedikit? Karena Google Sites memang hanya mengutamakan bagaimana kesederhanaan dan agar Bapak Ibu bisa dengan mudah membuat situs. Jadi dibandingkan dengan website yang biasa kita lihat, di mana kita tidak bisa mengcustomize website ini terlalu detail, tapi setidaknya Bapak Ibu akan lebih mudah menggunakan tema-tema yang telah disediakan. Nah, misalnya kita akan menggunakan tema ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa ganti layout warna yang Bapak Ibu inginkan, atau font style yang Bapak Ibu inginkan. Nah, saya ulang ya Bapak Ibu, dari awal, Ibu klik Themes, lalu klik yang Bapak Ibu inginkan, misalnya ini, Aristotle, lalu pilih warna yang Bapak Ibu inginkan, misalnya saya ingin warna merah. Nah, lalu font style-nya. Nah, Bapak dan Ibu sudah mengganti tampilan Bapak dan Ibu. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas layout saat Bapak dan Ibu ingin misalnya memasukkan portofolio Bapak dan Ibu. Misalnya kita masukkan layout seperti ini. Oke. Nah, layout seperti ini Bapak dan Ibu bisa menambahkan teks. Misalnya Bapak dan Ibu ambil di sini gambar. Jadi, selain Bapak dan Ibu bisa memasukkan gambar sesuai dengan posisi Bapak dan Ibu yang inginkan, Google juga telah menyediakan layout di mana Bapak dan Ibu bisa lebih mudah mengatur tampilan gambar dan teks yang Bapak dan Ibu inginkan. Saya ulang ya Bapak dan Ibu. Ketika layout yang Bapak dan Ibu inginkan, misalnya hanya dengan satu gambar, lalu satu teks, dua gambar dengan dua teks, dan sebagainya. Kita akan coba dengan yang ini pertama. Nah, untuk memasukkan gambar, klik tanda plus di sini, Bapak dan Ibu, lalu pilih. Bapak dan Ibu bisa mengupload, bisa select image, bisa mengambilnya dari Drive, atau bisa juga meletakkan via YouTube ataupun Google Map. Nah, kita coba untuk gambar dulu ya Bapak dan Ibu. Kita upload gambar. Oke, kita cari dulu ya gambar di Google ya Bapak dan Ibu. Misalnya gambar puisi. Cari gambar. Misalnya tulis puisi guru. Nah, ini misalnya kita ambil gambarnya dulu. Nah, kita download. Oke. Kita kembali ke situs tadi. Nah, klik. Lalu kita upload. Lalu kita buka gambar tadi. Yang telah kita download. Kalau kita masukkan. Nah, jadilah seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa juga menambahkan teks di sini. Misalnya, puisi, contoh, puisi guru. Buatlah puisi seperti contoh di samping ini. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menggunakan layout ini untuk mempermudah tampilan Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu juga lihat di depan sini ada Your Page Title. Ini untuk tampilan yang akan dilihat, tampilan menu yang akan dilihat di situs Bapak dan Ibu. Misalnya di halaman pertama ini adalah Home. Bapak Ibu tulis Home. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana menambah halaman-halaman selanjutnya. Jadi misalnya ini halaman pertama kita ganti Home. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa lihat, Bapak dan Ibu bisa mengganti header atau banner halaman depan Bapak dan Ibu dengan klik header type, lalu pilih apakah Bapak dan Ibu hanya ingin menampilkan home, title only, ataukah banner yang lebih besar, ataukah cover. Nah, dengan ukuran yang Bapak dan Ibu inginkan, Bapak dan Ibu bisa pilih langsung. Nah, saya pilih banner. Nah, lalu Bapak dan Ibu bisa mengganti gambar latar belakang
banner tersebut. Bapak Ibu klik cek change image. Bapak Ibu select image. Baik, Bapak dan Ibu bisa mengambil gambar yang Bapak dan Ibu inginkan, atau mungkin mengambilnya dari Google langsung. Bisa by URL atau search, lalu cari misalnya letter. Nah, misalnya kita ambil yang ini. Nah, maka banner Bapak dan Ibu akan tampil seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Saya ulang kembali, Bapak dan Ibu bisa ganti header di sini. Header type, pilih. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengganti gambarnya di sini, change image. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengupload gambar atau memilih gambar yang telah disediakan. Nah, sampai sini cukup mudah ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita lanjut Bapak dan Ibu, jika memiliki kendala terkait yang sudah saya jelaskan tadi Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa bertanya ke halaman ini Bapak dan Ibu, yang akan kita bahas nanti. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan dan mengalami kendala dari yang telah saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu bisa kunjungi bit.ly/dugi_midtraining_sites. Bapak Ibu bisa ajukan pertanyaan itu dan kita akan bahas di akhir sesi nanti. Baik, tadi kita sudah membahas bagaimana kita memulai membuat situs baru, bagaimana kita menyisipkan konten, dan bagaimana kita mengganti dan menyesuaikan tampilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita melakukan share dan kolaborasi sites. Nah, baik, Bapak Ibu, jika kita ingin menyisipkan konten, Bapak Ibu, saya ulang lagi, bisa menggunakan tombol di sini text box atau klik 2 di sini untuk menambahkan teks atau gambar dan lain-lain. Nah, misalnya kita sudah coba teks. Baik, sekarang kita coba bagaimana cara memasukkan gambar selain menggunakan layout. Klik image, klik upload. Lalu kita masukkan misalnya gambar yang kita inginkan untuk kita download misalnya. Oke, nah gambar ini Bapak dan Ibu bisa atur ukurannya sesuai dengan Bapak dan Ibu inginkan. Bapak dan Ibu tinggal tarik. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa crop gambarnya. Nah, dan Bapak bisa atur posisi dan ukurannya. Nah, seperti ini. Maka gambar Bapak dan Ibu bisa dilihat di situs Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Mbit akan kita bahas di sesi selanjutnya. Lalu Drive. Nah, Drive ini Bapak dan Ibu bisa memasukkan misalnya soal Bapak dan Ibu, atau misalnya dokumen Bapak dan Ibu dari Drive Bapak dan Ibu. Misalnya kita masukkan soal ya, Google Form. Kita ulangi Bapak dan Ibu, kita masukkan Drive, lalu kita masukkan file yang kita ingin masukkan dari Drive, misalnya ini, form. Nah, maka form tersebut akan tampil di situs Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa tinggal atur posisinya dan juga ukurannya yang Bapak dan Ibu inginkan. Maka soal tersebut akan tampil di situs Bapak dan Ibu. Nah, mulai dari sini, Bapak dan Ibu sudah bisa memasukkan konten yang Bapak Ibu inginkan. Bapak dan Ibu bisa memasukkan collapsible text, memasukkan table of content atau daftar isi, memasukkan gambar, memasukkan tombol, memasukkan divider, dan lain-lain ke dalam situs Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu tinggal berkreasi bagaimana mengatur posisi-posisi yang diinginkan. Nah, kita akan lanjut dulu ke sesi selanjutnya, dan jika ada waktu kita akan bahas satu persatu contoh-contoh apa sih kegunaan dari image carousel, button, divider, YouTube, dan seluruh fungsi konten-konten yang ada di Google Sites. Nah, lanjut. Bagaimana sih kita akan melakukan share dan berkolaborasi mungkin dengan sesama guru atau mungkin dengan murid untuk mengembangkan situs kita ini, Bapak dan Ibu? Baik, caranya adalah Bapak dan Ibu klik di sini, tanda logo people yang ada plusnya, share with others. Lalu Bapak dan Ibu klik share with others. Lalu masukkan nama, alamat email yang Bapak dan Ibu ingin berkolaborasi dengan murid Bapak dan Ibu atau dengan guru.
Misalnya saya masukkan user.1@edujakarta. Nah, pastikan orang tersebut bisa mengedit jika Bapak dan Ibu ingin berkolaborasi untuk mengedit situs tersebut bersama-sama. Situs ini bersama-sama pastikan hanya edit. Namun jika Bapak dan Ibu ingin orang tersebut hanya bisa melihat, maka pastikan centangnya can view. Nah, karena saat ini saya ingin share dan berkolaborasi dengan orang tersebut, maka saya ingin pastikan dia bisa edit. Lalu saya pastikan untuk mengirim. Nah, sebelum mengirim slide ini ke orang tersebut, pastikan Bapak dan Ibu perhatikan pengaturan ini. Prevent editors from publishing, changing access, and adding new people. Nah, jika Bapak dan Ibu klik ini, maka orang tersebut tidak akan bisa mempublish situs Bapak dan Ibu. Jadi dia hanya bertugas untuk mengedit situs Bapak dan Ibu, dan juga dia tidak bisa menambahkan orang lain ke dalam situs tersebut. Seperti itu. Nah, jadi pastikan Bapak dan Ibu centang jika Bapak dan Ibu tidak ingin orang tersebut untuk mempublish sendiri situs tersebut dan menambahkan orang baru, dan tidak usah centang jika Bapak dan Ibu tidak apa-apa jika orang lain menambahkan orang yang lain lagi ke dalam situs tersebut. Lalu Bapak dan Ibu klik send, dan orang tersebut bisa membuka situsnya dan mengedit situs tersebut. Nah, kita akan coba bagaimana sih tampilannya di misalnya siswa atau di orang lain yang membuka situs tersebut. Kita buka Windows baru ya, Pak Ibu. Kita buka situs yang baru. Kita cek emailnya ya, Pak Ibu. Nah, maka jika kita sudah mengundang orang tersebut, di email orang tersebut akan muncul undangan untuk mengedit situs tersebut. Lalu tinggal di open, maka orang lain tersebut bisa juga langsung mengedit situs itu bersama-sama. Nah, di sini poinnya adalah kita bisa berkolaborasi dengan guru lain atau dengan murid lain untuk mengembangkan sites kita bersama-sama, menambahkan konten bersama-sama, dan mempublish konten di situs-situs kita bersama-sama dengan murid kita, Bapak dan Ibu. Ibu lihat. Nah, maka jika orang ini menambahkan konten di sini, saya tambahkan ya, Bapak dan Ibu. Misalnya saya tambahkan layout ini lagi. Puisi 1, puisi 2. Nah, maka jika kita mengubahnya di sebelah di orang lain yang mengubah di tempatnya, maka di tempat kita juga akan terdapat perubahan tersebut. Nah, dengan kita bisa berkolaborasi di tempat yang berbeda, di waktu yang sama kita bisa mengedit situs kita dan berkolaborasi dengan konten-konten yang ada di situs kita, Bapak Ibu. Nah, sangat menariknya dengan menggunakan Google Sites ini. Sampai sini, Bapak Ibu mungkin sudah bisa langsung praktik bagaimana membuat Google Sites sendiri. Nah, sebelum kita mempelajari masuk ke yang terakhir, bagaimana kita mereview dan publish sites. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan membahas satu persatu bagaimana apa fitur-fitur konten yang bisa kita tambahkan di dalam sites kita, Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa, oke, kita ke bawah dulu, kita tambahkan image carousel. Nah, apa sih image carousel? Image carousel ini akan menunjukkan gambar tersebut akan menjadi slideshow di mana orang-orang akan melihat tampilan beberapa gambar. Nah, kita select image. Kita ulang ya Bapak dan Ibu. Klik di sebelah sini, sebelah kanan, image carousel. Lalu klik plus. Lalu klik upload image atau select image. Nah, pilih 2 atau 3 gambar yang Bapak dan Ibu ingin tampilkan secara slideshow ya. Misalnya saya ke My Drive ya Bapak dan Ibu. Saya misalnya ingin menampilkan
Oke, kita cari dulu ya gambar. Nah, sudah ada gambarnya, kita tambahkan, kita upload image, kita pilih gambar yang kita inginkan. Kita pilih 3 gambar, kita open. Jadi untuk menggunakan carousel kita paling tidak harus memiliki paling sedikit 2 gambar ya Bang Ibu, karena gambarnya nanti akan menjadi sebuah slideshow yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, sini saya pakai 3 gambar, lalu pilih langsung insert. Nah, Bapak Ibu bisa atur posisinya lagi dan juga ukurannya yang Bapak Ibu inginkan. Nah, bagaimana sih akan tampilnya image carousel di layar si yang melihat situs kita Bapak Ibu. Nah, tips juga sebelum Bapak Ibu nanti mempublish dan Bapak Ibu misalnya mengcustomize situs Bapak Ibu lihat tombol sini untuk preview. Apa gunanya preview? Preview Bapak Ibu bisa melihat perubahan-perubahan yang telah Bapak Ibu lakukan di situs Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menambahkan teks atau gambar, Bapak Ibu bisa klik preview. Nah, dan melihat bagaimana sih tampilan situs Bapak Ibu di layar orang nanti yang melihat situs kita. Nah, lihat, nah tampilannya carousel adalah seperti ini. Akan muncul gambar-gambar slideshow. Nah, namun ini slideshow-nya masih manual. Bagaimana sih agar slideshow-nya bisa berganti secara otomatis? Nah, kita klik lagi carousel tadi, kita klik setting. Nah, kita klik auto start. Dan kecepatannya kita misalnya taruh medium. Kita update. Nah, kita lihat lagi, kita klik preview. Nah, maka kita lihat gambar tadi Bapak Ibu. Lihat, maka gambarnya akan secara otomatis terganti. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan carousel ini untuk menampilkan mungkin karya-karya siswa atau menampilkan apa saja yang Bapak Ibu inginkan untuk ditampilkan slideshow secara otomatis. Kalau kita kembali. Nah, selanjutnya button. Apa sih button? Kita misalnya klik button. Nah, button itu kita akan memunculkan tombol yang bisa mengarahkan pengguna atau siapa yang melihat slide kita untuk menuju ke suatu link. Misalnya kita ingin mengarahkan orang yang melihat slide kita untuk masuk ke YouTube channel kita. Misalnya Bapak Ibu punya YouTube channel ya. Oke, kita contohkan. Kita buka channel kita. YouTube. Buka YouTube. Atau bisa juga alamat, misalnya Bapak Ibu ingin mereka kunjungi Facebook kita, atau mengunjungi misalnya situs sekolah kita, bisa Bapak Ibu buka, misalnya kita buka YouTube ya. Buka YouTube. Nah, kita buka YouTube. Kalau kita copy linknya, misalnya lihat, kita copy linknya, kita kembali ke kelas tadi. Nah, kita masukkan button, kita klik button, masukkan di linknya. Nah, lalu masukkan nama buttonnya, misalnya subscribe. Subscribe. Lalu kita insert button. Nah, akan muncul tombol seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal letakkan tombolnya di tempat yang Bapak Ibu inginkan. Nah, maka jika orang yang melihat situs kita mengklik tombol subscribe, dia akan langsung terarahkan ke channel kita. Nah, bagaimana contohnya? Kita akan buka slide-nya, Bapak Ibu. Kita klik preview. Kita ke bawah. Kita klik subscribe. Nah, maka secara otomatis akan terdirect ke
halaman atau link yang kita sampaikan. Nah, bisa gunakan link ini, tombol button ini atau fitur button ini untuk mengarahkan misalnya ke Facebook Bapak dan Ibu atau mungkin ke situs sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Juga Bapak dan Ibu bisa mungkin tambahkan ke halaman selanjutnya. Nah, next divider ini hanyalah sebuah pembatas. Jadi Bapak dan Ibu bisa meletakkan pembatas untuk membatasi satu konten dengan konten lainnya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Oke. Untuk menambahkan pembatas. Oke, lanjut. YouTube. Seperti namanya, YouTube untuk menambahkan video yang ada di YouTube. Misalnya kita cari di YouTube channel kita ya. Nah, kalau kita klik video yang kita inginkan, lalu kita klik select, maka secara otomatis video tersebut akan tampil di situs kita. Lalu kita bisa seperti biasa mengatur ukurannya dan juga posisinya. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kita bisa atur posisinya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk kalender, karena memasukkan kalender. Nah, sesuai namanya kita akan masukkan kalender. Nah, kalender ini kita bisa memasukkan misalnya jadwal ujian atau misalnya jadwal wisuda atau jadwal pengumpulan tugas. Kita bisa masukkan kalender tersebut ke dalam situs kita. Misalnya kita masukkan ini hari libur di Indonesia ya. Kita masukkan holidays in Indonesia, kita insert. Nah, maka akan masuk hari-hari penting atau agenda-agenda hari libur di Indonesia, Mei dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu bisa masukkan kalender atau juga misalnya Bapak dan Ibu bisa membuat kalender sendiri, misalnya kalender pengumpulan tugas di Google Calendar lalu memasukkannya di site Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya map, di mana Bapak dan Ibu bisa mengarahkan atau misalnya menaruh denah lokasi misalnya sekolah Bapak dan Ibu. Misalnya saya taruh lokasi kantor kami ya. Nah, lalu saya select. Nah, maka tampilan maps-nya akan terlihat di Google Sites. Kita lihat di preview. Nah, jangan lupa di preview Bapak dan Ibu melihat preview di 3 tampilan ya Bapak dan Ibu. Ada tampilan font, di mana ini jika orang melihat situs kita menggunakan font akan tampil seperti ini. Lalu tablet seperti ini dan laptop seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa ubah posisi yang Bapak dan Ibu inginkan, lalu cek di preview bagaimana tampilannya sih jika orang membuka situs kita. Baik, sebentar ya Bapak dan Ibu. Baik, sebentar. Sebentar, Bapak dan Ibu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, tadi sudah Google Map. Sudah Google Map. Sekarang kita bisa memasukkan docs, slides, sheets, atau dokumen yang tadi telah kita bahas di sesi sebelumnya. Apa itu docs, slides, sheets? Kita tambahkan. Misalnya kita coba docs ya. Kita ambilkan docs. Misalnya contoh soal seperti ini. Kita klik contoh soal. Maka contoh soal tersebut akan masuk di site kita, Pak Ibu. Nah, ya. Kita bisa atur posisinya sesuai yang inginkan. Nah, maka Google Docs. Nah, sama seperti yang lainnya, sheets, form, dan charts akan juga bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam situs Bapak Ibu. Seperti yang sangat mudah caranya.
Oke, oh sepertinya ada yang terlewat ya Bapak Ibu. Oke, misalnya kita coba yang ini Bapak Ibu, collapsible text. Kita coba collapsible text, masukkan. Nah, collapsible text adalah teks yang bisa dibuka tutup seperti ini saya contohkan. Misalnya apa itu puisi? Puisi adalah. Nah, gimana sih tampilan collapsible text? Kita preview ya Bapak dan Ibu. Preview. Nah, ada tanda segitiga di sini di collapsible text, di expand, maka teksnya akan muncul seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan fungsinya jika misalnya ada teks panjang, namun Bapak Ibu tidak ingin situsnya terlalu panjang tampilannya, bisa menggunakan collapsible text. Lalu table of contents, kita coba ya, Ibu. Table of content. Nah, maka secara otomatis semua yang telah kita buat itu muncul di sini. Bapak Ibu bisa buka di sini lagi di preview. Lalu jika mereka klik daftar isinya, oke belum bisa ya sepertinya. Nanti kita akan coba setelah kita publish ya Pak Ibu. Bentar ya. Oke. Nah, oke. Kita akan segera sampai di akhir tutorial bagaimana cara publish. Nah, sebelum publish, Bapak dan Ibu lihat mungkin masih posisinya masih acak-acakan ya. Bagaimana sih cara kita merapikan sedikit konten-konten kita? Nah, misalnya kita lihat di sebelah sini ada tanda titik. Nah, ini bisa kita tarik dan mengaturnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya ingin tarik ini lalu saya pindahkan ke atas ini, atau saya akan ambil ini, saya pindahkan ke samping sini, misalnya ini saya sorong ke sini. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengatur posisinya sesuai keinginan Bapak dan Ibu bagaimana posisi atau tampilan yang Bapak dan Ibu inginkan. Nah, oke. Seperti itu cara menyisipkan konten. Bapak dan Ibu bisa memasukkan teks misalnya di samping puisi ini ya, Bapak dan Ibu, gambar puisi ini, dan Ibu bisa klik 2 kali seperti tadi yang setelah saya beritahukan di layar sini. Lihat mau saya klik kiri 2 kali, lalu masukkan misalnya teks lagi, lalu masukkan bacalah puisi ini. Gitu. Atau Ibu ingin menampilkan misalnya artikel, ya. Cara membuat puisi. Membuat puisi. Lalu jadikan title misalnya. Lalu masukkan teks lagi. Lalu misalnya kita cari di sini ya. Cara buat puisi. Nah, ya. Kita ambil nih. Contoh ya, ini Bu. Nah, jadilah seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan ini di situs Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oke. Sekarang situs kita misalnya sudah selesai. Bapak Ibu sudah selesai membuat situs Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana sih Bapak dan Ibu kita akan menampilkan situs ini ke orang-orang lain dan orang-orang lain bisa membuka situs kita, membaca portofolio kita, membaca portofolio situs kita. Bagaimana kita bisa orang lain bisa menikmati konten-konten yang telah kita buat di Google Sites kita. Nah, kita akan bahas bagaimana cara review dan publish sites. Ibu klik di sini, publish.
Nah, Bapak dan Ibu ganti web address-nya. Nanti Ibu lihat web address-nya. Misalnya, oke, Kelas Bahasa Indonesia. Lalu jangan lupa Bapak dan Ibu lihat ini, who can view my site? Siapa yang bisa melihat site kita? Jika Bapak dan Ibu ingin yang melihat site Bapak dan Ibu hanya orang-orang yang ada di domain yang sama dengan Bapak dan Ibu, maka pengaturan ini tidak usah dibuka. Namun jika Bapak dan Ibu ingin site Bapak dan Ibu untuk terlihat di publik atau orang-orang di seluruh dunia melihat site Bapak dan Ibu, klik manage. Ibu klik manage, lalu klik klik draft, klik publish, lihat nih, publish. Ibu klik publish. Ulang ya, saya ulang Ibu. Klik manage, lalu klik yang publish ya, bukan yang draft. Klik publish, change. Lalu klik anyone can find and view the published version. Lalu klik save ya. Lalu done. Nah, lalu ini dicentang agar jika Bapak Ibu tidak ingin situs Bapak Ibu didapatkan di search engine atau ketika orang cari di Google, maka pastikan Bapak Ibu untuk mencentang pengaturan ini. Namun jika tidak, langsung saja publish. Klik publish. Nah, maka situs Bapak Ibu sudah bisa dipublish. Sudah bisa dilihat oleh orang-orang lain. Nah, bagaimana sih tadi situs kita? Kita lihat kembali ya tadi. Oke, saya ulang kembali Bapak Ibu. Ulang-ulang. Saya publish. Saya manage, sudah who can view my site. Nah, yang kita harus ingat adalah halaman adalah linknya ini. http://google kelas bahasa Indonesia. Nah, kita publish. Ingat. Nah, bagaimana kita akan share situs tersebut? Kita lihat link ini, copy publish site link, kita klik. Nah, link inilah yang kita bagikan kepada murid-murid atau kepada orang yang ingin melihat situs kita. Nah, namun mungkin link ini terlalu panjang. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Bitly untuk memendekkan link tersebut atau menggunakan shortener link lainnya agar link Bapak dan Ibu, situs Bapak dan Ibu lebih mudah dibuka. Nah, kita akan coba buka bagaimana sih link situs kita terlihat oleh orang lain. Kita copy linknya ya, Bu. Yang ini ya. Tanda ini tanda rantai copy publish site link di sudut kanan. Bapak dan Ibu klik, lalu Bapak dan Ibu copy. Nah, saya buka tab lain ya Bapak dan Ibu. Klik tambah, lalu saya paste di sini. Nah, ini dia situs kita di yang telah kita publish. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu sudah bisa membuat site Bapak dan Ibu sendiri, dan Bapak dan Ibu bisa membagikan situs Bapak dan Ibu kepada orang lain atau kepada murid. Dan juga Bapak dan Ibu bisa mengajarkan murid-murid untuk Bapak dan Ibu bisa mengajarkan murid-murid untuk membuat portofolio dan mengerjakan tugas yang Bapak dan Ibu inginkan menggunakan Google Sites yang telah kita pelajari. Nah, sampai di sini besok di sesi besok kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana cara memanage site kita, bagaimana kita mempublish kembali, menarik publish dan sebagainya. Nah, baik, kita sampai di penghujung sesi, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Baik, di sini ada 3 pertanyaan, hanya 3 pertanyaan yang masuk ya. Pertama, bisakah kita menggunakan Google Sites untuk pengumuman online? Oh, tentu saja jawabannya bisa, Ibu, seperti saya bilang, bahwa Ibu bisa menggunakan ini untuk pengumuman online, bisa menggunakan ini untuk portofolio, dan lain-lainnya. Bapak Ibu tinggal masukkan konteks teksnya atau konten yang Bapak Ibu inginkan, dan klik di sini, klik kiri 2 kali, atau masukkan teksnya di sini, lalu masukkan pengumuman yang Bapak Ibu inginkan, misalnya pengumuman wisuda 2020. Nah, lalu Bapak dan Ibu masukkan teks yang Bapak dan Ibu inginkan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Mudah. Semoga terjawab. Baik, yang kedua, apakah saya bisa membagikan situsnya dengan siswa yang dalam domain, hanya dengan siswa saya yang dalam domain yang sama? Oke, baik. Baru saja kita bahas tadi itu Bapak dan Ibu. Baik. Di share sini, kita Bapak dan Ibu lihat.
Bapak dan Ibu jika hanya ingin menampilkan situsnya hanya kepada orang di domain yang sama atau hanya kepada siswa di domain yang sama, Bapak dan Ibu klik change dan ganti di hanya orang di Dinas Pendidikan atau di domain Bapak dan Ibu yang bisa menemukan. Lalu klik save, maka hanya orang-orang yang di Dinas Pendidikan atau di domain Bapak dan Ibu yang bisa melihat situs Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya bagaimana cara memperbarui informasi di situs saya? Jika saya publish, apakah perlu diperbarui otomatis? Baik, pertanyaan nomor 3 akan kita bahas di sesi besok, Bapak dan Ibu. Karena sesi besok akan membahas lebih lanjut bagaimana pengaturan lanjutan di Google Sites, bagaimana kita akan menarik publish kita, bagaimana kita mempublish kembali situs kita di Google Sites. Kita akan bahas di sesi besok. Baik. Bapak Ibu jika masih punya pertanyaan untuk besok atau masih punya pertanyaan lagi, Bapak Ibu bisa klik di bit.ly. Saya tampilkan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa ajukan pertanyaan Bapak Ibu misalnya tentang Google Sites ini di bit.ly/dugi_midtraining_sites. Dan Bapak Ibu bisa pastikan untuk mengikuti sesi-sesi yang lain juga sesuai jadwal dengan link akses yang sama. Saya tampilkan kembali Bapak Ibu, di mana sesi kita yang besok ada di sesi jam 10 ada Google Classroom, dan sesi jam 1 lagi kita akan bertemu lagi besok jam 1 untuk membahas lagi bagaimana cara-cara mengelola Google Sites dan maintenance sites. Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dengan link yang sama, yaitu bit.ly/dugi_midtraining_stream. Nah, yang terakhir adalah Bapak dan Ibu bisa mengakses formulir tanya dan jawab ini sebelum dan sesudah sesi untuk pembahasan. Jadi besok, pastikan sebelum sesi dimulai, Bapak dan Ibu bisa berikan pertanyaan dan berikan masukan tentang sesi kita. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa kita bahas di sesi kali ini. Bapak dan Ibu, saya akan bahas kembali, saya akan rangkum kembali. Hari ini kita telah membahas apa sih itu Google Sites. Kita telah membahas bahwa Google Sites ini adalah sebuah platform yang disediakan Google yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk membuat misalnya portofolio, membuat pengumuman online, atau menjadi bank soal Bapak dan Ibu di Google Sites ini. Google Sites ini adalah sebuah platform website yang microsite yang sederhana dan memudahkan Bapak dan Ibu untuk membuat situs Bapak dan Ibu sendiri tanpa biaya tentunya dan juga dengan waktu yang lebih singkat. Lalu kita telah membahas bagaimana membuat situs baru. Bapak dan Ibu bisa klik sites.google.com atau dari titik 9 langsung ke aplikasi Google Sites. Lalu Bapak dan Ibu bisa menyisipkan konten-konten yang Bapak dan Ibu inginkan, kita telah bahas. Lalu Bapak dan Ibu kita bisa mengganti dan menyesuaikan tampilan, banner, dan tema sites kita. Lalu kita telah mempelajari bagaimana share dan melakukan kolaborasi sites. Dan kita bagaimana telah mereview dan publish sites. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu merasa tertinggal dari sesi-sesi saya tadi, mungkin tidak bisa mengikuti dari awal dan terlambat mengikutinya sesi dari awal, Bapak dan Ibu pastikan kembali. Bapak dan Ibu pastikan untuk subscribe dan segera kunjungi channel kita dan subscribe Dugi Indonesia Channel untuk menyaksikan tayangan rekaman ini akan kita upload dan kita akan tampilkan kembali, dan Bapak dan Ibu bisa pelajari dan nonton ulang-ulang kembali jika masih bingung dan mempelajari bagaimana sih kita membuat portofolio menggunakan Google Sites. Baik, sepertinya itu saja untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu bisa masukkan link ini untuk bertanya sesi berikutnya. Saya Danis Lutfi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.